Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkenalan sebelumnya namanya siapa dan dari mana ini Mas? Saya Aris Abdillah, asli dari Jombang tapi domisilinya di Mojokerto. Saya di Mojokerto. Iya. Siap. Mau tanya nih dulu ikut pas ini sejak kapan Mas? Sejak 2021 Mas. Awal ikut WS di Surabaya. Surabaya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, dulu motivasinya ikut pas ini karena apa ini Mas? Ya karena faktor accident. Jadi waktu itu tanggal 4 Oktober saya, istri dan kedua anak itu naik motor pulang kajian. Tiba-tiba di tengah jalan itu ditabrak dari samping Mas. Tabrak dari samping dan spontan, awalnya nggak apa-apa, kita minggir, cuman istri nggak bisa berdiri. Terus dibawa ke rumah sakit, dibawa ke non-pas. Di sana katanya nggak apa-apa, cuman disuruh USG karena waktu itu istri sedang hamil besar. Karena waktu hari Ahad kita kesulitan untuk cari tempat itu. Akhirnya disuruh pulang, besoknya kita balik lagi ke situ. Dan dipastikan alhamdulillah kondisi janinnya nggak apa-apa. Cuman istri nggak bisa bangun, berdiri, semuanya itu serba harus dibantu. Ya kita berikhtiar keliling ke non-pas, ke alternatif dan lain sebagainya itu selama 2 bulan. Tiap hari kita keliling mencari harapan, jadi optimis terus. Dan sampai pada waktu itu bertemu dengan salah satu teman, disuruh ke pas ini. Kita dapat nomor dari Pak Bilal, itu dirujuk ke yang terdekat, yaitu Dokter Maya waktu itu Sidoarjo. Alhamdulillah diterapi sekali itu langsung bisa berdiri. Dan ya kita ke sana 2 kali sampai akhirnya bisa rutin mengerjakan PR-nya itu. Alhamdulillah sampai sekarang. Cuman waktu itu ya qadarullah perutnya kehamilannya itu. Waktu itu kita menginginkan dengan pas Maryam, cuman qadarullah belum bertemu dengan bidan Rizka waktu itu. Dan akhirnya kita memilih jalur sesar. Dan setelah di sesar, putra saya yang ketiga itu nggak bisa nangis. Kondisi waktu lahir badannya pucat biru, sempat disinar itu 1 malam, terus di rumah disuruh lanjutin di sinar lampu yang panas itu 1 pekan. Dan sampai 1 bulan dia nggak bisa nangis dan nafasnya selalu seperti orang ngorok itu. Nah, itu cuma konsultasi ke dokter Sentot dan beliau menyarankan coba dibedong Mas. Akhirnya saya bedong dan alhamdulillah dia bisa muntah banyak lendir itu dan hijau. Akhirnya sejak saat itu dia bisa nangis setelah 1 bulan. Itu di bedong cuma berapa lama itu Pak? Cuma 10 menitan Mas, langsung muntah. Pertama kali itu. Bedongnya pakai teknik bedong pas. Waktu itu bedong pas ya, dikasih video dari di YouTube itu. Dan alhamdulillah setelah saat itu semakin yakin dan akhirnya gabung di WS Surabaya itu. Masya Allah. Dan awalnya sih ikut itu untuk diri sendiri dan keluarga. Alhamdulillah saya praktekkan ke jamaah masjid. Loh kok banyak yang progres. Dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya terjerumus di pas ini. Jadi kita hari-harinya ya lepas. Nah itu udah berapa pasien berarti sekarang? Udah di atas 1000 Mas. 1 aja Mas. Pas story yang paling mengesankan sejak menangani pasien, yang paling paling wow lah. 1 aja. Yang paling mengesankan itu sekali ada pasien saraf kejepit. Saraf kejepit itu istrinya Mas. Istrinya ngubungin saya, Mas suami saya gini. Nah, akhirnya saya datang ke rumahnya, saya terapi. Dan waktu itu kita kan diwajibkan untuk ngasih gerakan PR sholat itu, koreksi sholat. Setelah diterapi enakan, saya suruh sholat, gerakan sholat itu. Dan ternyata beliaunya ini sudah lupa gerakan sholat. Jadi saya terapkan terapi ini, saya pesankan kalau nanti ingin sehat ya tetap sholat Pak. Dan alhamdulillah beliau tetap enakan dan beberapa hari berikutnya istrinya ngabarkan, alhamdulillah Mas saya sudah punya imam. Jadi suaminya yang sudah lama nggak sholat itu
Sejak saat itu beliau rutin menjadi imam untuk istrinya. Jadi wasilah kesembuhan ini beliau jadi jalan untuk bertobatnya. Bisa dapat manfaatnya, ternyata salat itu bermanfaat bagi diri, selain juga nanti kita mendapatkan balasan di akhirat.